Konferensi pers dalam rangka peringatan HUT Perumda RI Kota Makassar yang ke-100 tahun yang jatuh pada hari ini tanggal 8 Agustus 2025, dan insya Allah seremoninya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Wali Kota Makassar bertempat di Sport Center Perumda RI Kota Makassar. Untuk hari ini acara konferensi pers ini akan berlangsung dalam 3 bagian. Yang pertama, sambutan dan pemaparan materi konferensi pers oleh Bapak PLT Direktur Utama. Yang kedua, pemaparan tambahan oleh PLT Direktur Keuangan. Yang ketiga, sesi tanya jawab dengan media dan direksi. Yang keempat, pernyataan penutup dan foto bersama semua narasumber dari media. Baiklah, barangkali kita mulai dari bagian pertama. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama Perumda Kota Makassar untuk memberikan pemaparannya. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur Keuangan, yang saya hormati Kepala Bagian Humas, yang saya hormati konsultan media PDM Kota Makassar, rekan-rekan sekalian yang hadir pada sore hari ini. Dalam rangkaian HUT PDAM sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Bagian Humas, kami selama bertugas 3 bulan terakhir, jadi nampak di layar di atas ini merupakan hasil audit kinerja BPKP yang dimulai bulan Mei, kemudian diserahkan di PDAM pertengahan bulan Juli. Nah, dari layar yang nampak di atas, saudara-saudara sekalian bisa melihat bagaimana kondisi PDAM dari tingkat kesehatan kinerja, kemudian layanan air minum, administrasi dan teknis. Jadi going concern atau keberlangsungan usaha perusahaan ditinjau dari kondisi tren tingkat kesehatan kinerja perusahaan. Jadi saya tidak merubah atau tidak mengomentari terlalu banyak terkait hasil audit ini. Saudara bisa menulis secara utuh dari apa yang sudah dipaparkan oleh tim audit kinerja dari BPKP Sulawesi Selatan. Saya hanya membacakan dan mempertegas kembali bahwa tingkat kesehatan atau kinerja perusahaan atau tren layanan air minum dan perhitungan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode perhitungan Streamgate perusahaan selama 3 tahun terakhir digambarkan sebagai berikut. Jadi tahun 2022 tingkat kesehatannya itu kinerja, kemudian sehat itu berdasarkan perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri dan PUPR. Nah, kemudian di 2023 memang kategorinya sehat dan baik. Saya ulangi, adalah memang penilaiannya sehat dan baik, tetapi tren nilainya itu mengalami penurunan dan hampir dipastikan perusahaan ini hampir kondisinya tidak sehat dan baik, beda koma saja. Nah, dari penilaian itu salah satu faktor utama adalah laba perusahaan yang
setiap tahun mengalami penurunan, dan ini berdampak kepada kondisi penilaian dari perusahaan itu. Di sini di poin A, tingkat kesehatan perusahaan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlu perbaikan kinerja pada seluruh aspek kinerja. Ini menjadi tugas kami sebagai pelaksana tugas hari ini dengan penilaian dari kinerja BPKP ini. Yang kedua, cakupan layanan air minum, administrasi dan teknis mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada 2024. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah KK yang signifikan pada rilis BPJS tahun 2024. Kemudian yang ketiga, bagian C, going concern mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir dengan skor di bawah 0,862. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami gangguan pada aspek keuangan. Perusahaan terancam, makanya dia latar belakang merah waktu pemaparan, karena ini warning bagi manajemen pada saat ini. Waktu pemaparan BPKP menyampaikan bahwa kenapa backgroundnya warna merah, itu adalah sebagai tanda warning bagi manajemen pada saat ini, yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan, terancam mengalami kebangkrutan akibat gangguan pada aspek keuangan. Kami sarankan kepada direksi perusahaan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan perusahaan melalui efisiensi biaya operasional dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi pengeluaran. Nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Direktur Keuangan upaya apa atau langkah-langkah apa yang sudah diambil PDAM atau manajemen PDAM dalam 3 bulan terakhir. Jadi kami kami tampilkan ini, kami start dengan kondisi seperti ini. Jadi sudah ada perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, nanti secara garis besarnya akan disampaikan oleh Pak Direktur Keuangan seperti apa langkah-langkah itu yang sudah dilakukan sampai hari ini. Oke. Nah, yang kedua, slide yang kedua ya. Nah, saya juga memaparkan hanya gambaran ya, gambaran capaian. Jadi kami di SK-kan di bulan April, akhir bulan April masuk di perusahaan ini. Jadi kondisi pendapatan perusahaan Januari berkisar 28,8, kemudian 28,32, kemudian turun menjadi 25,9, kemudian April ini kami masuk di sini akhir April masuk sebagai PLT. Jadi kondisi perusahaan kami masuk di bulan April itu kondisi pendapatan perusahaan atau yang menjadi rekening air itu di angka 28,3 miliar. Ini kami masuk di perusahaan di akhir April. Nah, kemudian Mei kami mengidentifikasi masalah ada penurunan pendapatan, begitu juga di bulan Juni. Nah, di bulan Juli ada peningkatan pendapatan di angka kurang lebih 2,3 miliar. Ini capaian terakhir kami di bulan kemarin. Ada lompatan pendapatan yang sangat signifikan yang kami lakukan terkait dengan masalah keuangan ini. Nah, tentu saudara-saudara mungkin bertanya, apa penyebab utama dari kenaikan pendapatan yang menjadi peningkatan itu di angka 2,3 kurang lebih 2,3 miliar. Jadi dalam 3 bulan terakhir upaya yang dilakukan oleh manajemen karena masalah
pendapatan itu sangat terkait dengan masalah teknis dan pelayanan. Jadi faktor penyebab dengan adanya peningkatan pendapatan itu adalah penanganan masalah kebocoran. Selama 3 bulan terakhir kami bekerja, hampir 4 bulan ya kami bekerja, itu teman-teman di wilayah 6 wilayah PDAM maupun kantor pusat sudah menangani masalah kebocoran 2.228 titik kebocoran yang kami sudah tangani. Jadi kebocoran ini mulai dari pipa induk. Jadi pipa induknya itu ada di Jalan Beringin Kabupaten Goa. Itu kalau diameter pipanya itu di pipa 630 mm. Jadi kalau besarannya itu kurang lebih sama, lebih besar daripada drum. Ini pipa induk yang selama ini menyebabkan kehilangan air yang sangat tinggi. Kemudian dengan penanganan kebocoran ini menyebabkan ada kurang lebih masyarakat tidak dapat air atau TDA, yaitu 3.114 SL. Akibat dengan ini juga kita sasar dengan adanya perbaikan kebocoran yang kami sudah lakukan lebih dari 2.000 titik, sehingga masyarakat yang selama ini tidak dapat air yang kurang lebih 3.114 SL ya, sehingga mendapatkan layanan air bersih, dan pada akhirnya penanganan masalah layanan air bersih ini di pelanggan itu di angka 5.496 titik. Nah, dengan adanya penurunan tingkat kehilangan air ini sehingga menyebabkan tekanan air, masyarakat mendapatkan air bersih, dan ketika masyarakat mendapatkan air bersih tentu pendapatan ada di setiap penggunaan air bersih itu. Ini salah satu faktor penyebab dan sehingga adanya kenaikan pendapatan. Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab dari peningkatan pendapatan ini adalah akurasi baca meter yang dilakukan oleh teman-teman pelanggan teman-teman tim baca meter di pelanggan. Selama ini baik pelanggan maupun karyawan itu sama-sama nyaman dengan kondisi ini. Saya bahasakan seperti itu, nyaman dengan kondisi ini. Kenapa? Selama ini rata-rata tim baca meter di PDAM itu menyisakan 200 SL yang tidak dilakukan pembacaan. Nah, ini tentu, pembaca meter PDAM ini 250 orang. Kita bayangkan kalau rata-rata tim kita tidak melakukan pembacaan meter, hanya melakukan taksasi biaya beban, sehingga ini berdampak kepada pendapatan PDAM. Nah, kemudian dari kondisi itu, kenapa pelanggan tidak melakukan komplain? Kenapa hasil taksasi itu sangat rendah sehingga pelanggan diuntungkan. Kemudian kenapa saya katakan tadi karyawan PDAM merasa nyaman? Kita bayangkan kalau setiap orang 200 rumah dia tidak baca, berarti ada efisiensi kinerja dari mereka. Tetapi ini berdampak terhadap masalah di PDAM, ada pendapatan yang hilang, kemudian menyebabkan NRW tinggi. Karena rumus NRW itu adalah air yang keluar dari instalasi pengolahan kita
IPA kita, kemudian dihitung juga dengan air yang tercatat di meter, kemudian selisihnya itu adalah kehilangan air. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan dengan penanganan kebocoran tadi, kemudian pembacaan meter, maksimal baca meter, sehingga ada peningkatan pendapatan PDM di bulan ini di angka 30,4 miliar. Kemudian kenapa karyawan PDAM yang tadinya terbiasa tidak melakukan secara full pembacaan meter yang menjadi tugasnya? Karena nggak ada sanksi. Nah, saya bersama jajaran manajemen mengeluarkan surat keputusan memberikan sanksi kepada karyawan PDAM berupa pemotongan gaji. 1 SL itu 10.000 nilainya. Misalnya satu rumah dia tidak baca, dikurangi gajinya 10.000 rupiah. Jadi kalau 200, ya sisa kita kali, misalnya berapa rumah yang dia tidak baca yang menjadi tugasnya, dikalikan 10.000, itulah pemotongan gajinya. Ditambah dia tidak berhak mendapatkan uang transportasi pengganti bensin dalam proses mencatat, misalnya 1, 2, atau 3, atau bahkan lebih, tetap dia gugur haknya untuk mendapatkan biaya transportasi itu. Kemudian uang makan juga diperhitungkan di situ. Kemudian kesempatan karirnya di PDAM juga bermasalah. Jadi alhamdulillah hasilnya kemarin dari kurang lebih 250 tim baca meter yang turun ke lapangan, berdasarkan laporan hanya 1 orang yang tidak melaksanakan tugasnya. Jadi dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai tim baca meter, dan berdasarkan peraturan yang direksi yang sudah dibuat, jadi dia dipotong gajinya itu sebesar 5 juta sekian. Jadi hampir tekor. Jadi, dan tadi saya sudah menandatangani sanksinya penurunan di status yang tadinya 80% diturunkan statusnya menjadi tenaga kontrak. Dan sementara ini kami akan pertimbangkan untuk memberikan kompensasi tambahan, hadiah tambahan yang itu dirumahkan selama 6 bulan. Jadi sengaja kami membuat aturan yang membuat efek jera bagi yang bersangkutan, dan supaya juga tidak menjadi contoh bagi tim baca meter yang lain. Kita bayangkan kalau rata-rata tim baca meter yang tadinya kurang lebih 200 orang, 250 orang tidak melakukan pembacaan meter, rata-rata di angka 200. Bahkan ada tim baca meter yang kami temukan itu tidak melakukan pembacaan selama ini. Nah, kemudian dampak yang timbul bagi pelanggan yang mendapatkan tadi kompensasi baca meter yang tidak dibaca meternya dan hanya taksasi, itu menimbulkan meter tumpuk. Dan sudah banyak pengaduan. Kemarin saya tangani langsung pengaduan. Dia mengadu kenapa tiba-tiba melonjak pemakaiannya. Jadi memang pemakaiannya selama ini tidak rasional. Rumah termasuk menengah, terus dia cuma bayar 36.000 per bulan dengan jumlah anggota keluarga 6 orang. Nah, tentu tidak rasional. Tiba-tiba dibaca meternya, dibaca dengan baik, muncullah angka tumpuk. Jadi historinya, jadi waktu dibaca itu terakhir di angka 500 sekian. Nah, ketika dia komplain,
saya mengajak tim saya, kantor wilayah dengan tim lapangan dilakukan kalibrasi, pencocokan historinya, pemakaiannya, taksasinya selama ini, dan ditemukan angka yang sangat signifikan. Dia harus lagi menambah angka pembayaran di atas 3 juta sekian dari meter tumpuk itu. Jadi ini menimbulkan masalah bagi PDAM dan menimbulkan masalah bagi pelanggan. Dan ini kita sudah banyak, ada beberapa pelanggan melakukan komplain apa semua, dan faktanya ketika kita turun ke lapangan justru lebih besar lagi yang harus, karena akumulasi tadi nilai tumpuk ini. Dan kami tanya, kenapa selama ini tidak memberikan akses kepada karyawan kami untuk masuk melakukan pembacaan meter? Alasannya malam, tengah malam baru pulang, atau rumah terkunci, macam-macam. Inilah yang ketika tim betul-betul turun bekerja di lapangan ini sangat signifikan. Kebocoran itu adalah kerugian bagi PDAM dan kerugian bagi masyarakat. Kerugian bagi PDAM adalah potensi pendapatan yang hilang, kemudian kerugian bagi masyarakat adalah tingkat layanan air bersih yang tidak merata kepada pelanggan. Nah, kemudian tim juga bekerja karena adanya dukungan selama 3 tahun terakhir ini, ada dukungan dari pemerintah Jepang, pelatihan. Jadi kurang lebih 200 tim yang dilatih oleh pemerintah Jepang, kurang lebih 16 orang yang berkesempatan berangkat ke Jepang, kemudian 200 orang yang di pelatihan di Kota Makassar, dan dibantu dengan alat pendeteksi kebocoran. Inilah yang menyebabkan sehingga penyelesaian titik kebocoran itu cepat, karena kita menggunakan teknologi dari Jepang dengan dukungan karyawan yang banyak, karena karyawan PDAM ini banyak jumlahnya, Pak. Jadi perempuan pun juga ikut turun, Pak, ke lapangan untuk melakukan pembacaan meter. Kalau untuk penanganan kebocoran, kami tidak libatkan teman-teman karyawati, ya. Keluarga besar PDAM mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Tanpa dukungan kalian, kami tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan sinergi antara PDAM dengan rekan-rekan media itu bisa terjaga dengan segala keterbatasan yang ada di kami, tetapi tentu kami juga tetap bagaimana bisa tetap bersinergi dengan rekan-rekan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDAM sudah dibekali dengan SOP yang lengkap, SOP operasional maupun SOP kebutuhan lengkap. Nah, saat ini kita akan tegakkan lagi, Pak. Untuk itu kan dalam rangka dengan SOP tersebut, maka kami juga sudah melaunching itu hari kemarin visi-misi dan profil kita. Ya, yang pertama sekali visi-misi kita sudah launching. Mungkin itu, ini kawan-kawan ternyata belum ini, Bu. Nanti tugasnya Ibu Pasar untuk realisasi nih, kan gitu loh. Visi baru, kemudian portfolio baru. Ini untuk menjaga, meningkatkan culture pelayanan yang ada di PDAM. SOP kita tingkatkan sekarang ketaatan karyawan, ketaatan manajemen, pejabat struktural PDAM terhadap SOP. Dengan cara apa? Dengan visi-misi yang baru dan dengan portfolio yang disepakati bersama-sama. Oke, pertanyaan ketiga dan pertanyaan menarik. Cuma Pak, saya hanya sampaikan begini. Menurut aturan Permendagri itu 1:5. Saat ini yang terjadi di PDAM masih 1:6, berapa tadi? 6:68. Kemudian apakah ada pengurangan lagi? Saya belum bisa sampai ke sana, Pak. Karena bisa saja, kan gitu. Bisa saja Pak nanti rasio itu berbaiki dengan bertambahnya pelanggan. Kalau kemudian coverage area
dari PDN yang sekarang berkisar 65-70% itu kita bisa naikkan jadi 9%, maka jumlah pendidikan juga pasti mengalami kenaikan lagi. Nah, kalau jumlah pelanggan kenaikan, pasti juga nanti rasionya menjadi tidak seperti itu lagi. Jadi ini memang membutuhkan suatu suatu pertimbangan yang sangat matang. Begitu sih Pak. 3,4 ini sudah mencapai target bulanan. Tetapi apakah kami puas? Tentu saja tidak. Puas tidak. Tapi bahwa ini sudah mencapai, iya, kurang lebihnya seperti ini angkanya. Apakah kemudian ini disetting begini? Enggak juga, kebetulan juga. Karena kami rencanakan perubahan itu sejak bulan Juni barangkali ya, kita sudah mulai bulan akhir pertengahan bulan Juli kita sudah mulai persiapan perubahan anggaran. Nah, cuman kemudian tercapainya agak mirip-mirip Pak. Nah, kalau sudah kondisinya demikian, tentu saja kami kan mempunyai target berbeda lagi untuk target yang tidak di dalam RKB, tetapi target secara untuk penyemangat gitu ya Pak ya. Ya harusnya lebih tinggi dari ini untuk bulanannya Pak. Karena kan sampaikan oleh Pak Dirut di depan bahwa kedepannya kalau kemarin yang kita sasar masih sebagian, ini kurangnya. Dan tentunya kalau kita sasar untuk meter air yang lebih besar, tentu saja kan hasilnya kita harapkan tidak hanya 30,4, tapi mungkin bisa lebih. Jangan-jangan bisa naik bisa 1 atau 2 miliar lagi. Kita belum tahu. Karena kita harus pelajari nanti secara hari-hari. Namun demikian Pak, tetap biayanya diefisienkan. Meskipun pendapatan naik, biaya diefisienkan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti yang sudah dipahami bersama-sama, sebagian dari pipa distribusi yang sekarang dimiliki oleh PDN itu pipa-pipa tua, pipa lama, yaitu sudah rawan bocor. Kita perlu pendapatan untuk apa? Untuk melakukan investasi agar pelayanan pada masyarakat lebih baik lagi. Maka meskipun ada peningkatan pendapatan, biaya tetap harus terjaga dengan baik. Perumda Air Minum Kota Makassar, responsif, kerja cerdas, segera. Mantap. Terima kasih.